Semakin rendah hati saya mengajukan pendapat saya, semakin mereka dapat menerima dengan lebih siap dan lebih sedikit kontradiksi yang terjadi. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab kedua. Cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Part keempat. Horace Greeley, editor paling terkenal di Amerika selama Perang Saudara, sangat tidak setuju dengan kebijakan Lincoln. Dia yakin kalau dia bisa menggerakkan Lincoln agar setuju dengannya dengan memakai satu kampanye argumentasi, mencemooh dan memperlakukan dengan kasar. Dia berusaha dengan kampanye pahit ini dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sebenarnya, dia sudah menulis serangan pribadi yang brutal, pahit, dan sarkastis terhadap Presiden Lincoln. Tapi apakah semua hal menyakitkan ini membuat Lincoln setuju dengannya? Sama sekali tidak. Mencemooh dan berlaku kasar tidak pernah berhasil. Kalau Anda ingin mendapat saran unggul tentang bagaimana berurusan dengan manusia, mengatasi diri Anda, dan meningkatkan kepribadian Anda, bacalah autobiografi Benjamin Franklin, salah satu kisah hidup paling menarik yang pernah ditulis, salah satu karya sastra klasik Amerika. Ben Franklin menceritakan bagaimana dia berhasil mengalahkan kebiasaan unik berdebat dan mengubah dirinya menjadi seorang lelaki yang paling mampu, halus, dan diplomatis dalam sejarah Amerika. Suatu hari, ketika Ben Franklin masih seorang pemuda yang ceroboh, seorang kawan lama menariknya ke samping dan memaparkan padanya beberapa kebenaran yang menyakitkan seperti ini. Ben, engkau benar-benar keterlaluan. Opinimu membuat rasa tidak suka pada semua orang yang berbeda pendapat denganmu. Opinimu menjadi sangat menyerang sehingga tak seorang pun yang peduli lagi dengan opinimu itu. Kawan-kawanmu lebih senang apabila kau tidak berada di dekat mereka. Engkau tahu sekali bahwa tak seorang pun yang bisa menyampaikan sesuatu. Sebenarnya, tak seorang pun akan berusaha, karena usaha itu hanya akan menimbulkan rasa tidak enak dan usaha yang sulit. Jadi, kau tidak pernah bisa tahu lebih dari apa yang kau ketahui sekarang, yang ternyata sangat sedikit. Satu hal terbaik yang saya tahu tentang Ben Franklin adalah cara dia menerima pukulan yang cerdik itu. Dia seorang yang cukup besar dan bijaksana untuk menyadari bahwa hal itu benar, bahwa dia sedang menuju kegagalan dan bencana sosial. Maka, dia membuat perubahan yang drastis. Dia segera saja mulai mengubah cara-caranya yang kurang ajar dan dogmatis. Saya menjadikannya peraturan untuk menghindar dari semua kontradiksi langsung mengenai sentimen orang lain dan semua ketegasan positif milik saya. Saya bahkan melarang diri saya menggunakan setiap kata atau ekspresi dalam bahasa yang memberikan satu opini tetap, seperti sudah pasti, tidak ragu lagi, dan seterusnya. Lalu saya memilih sebagai ganti kata-kata itu, saya merasa, saya memahami, atau saya membayangkan. Suatu hal semacam itu. Atau tampaknya demikian bagi saya sekarang ini. Ketika orang lain menyatakan sesuatu yang saya perkirakan sebagai satu kesalahan, saya menahan diri saya untuk memperoleh kesenangan berkontradiksi dengannya secara tiba-tiba dan memaparkan dengan segera suatu hal yang tidak masuk akal dalam proposisinya. Untuk menjawabnya, saya akan mulai dengan meneliti bahwa dalam kasus-kasus atau peristiwa tertentu, opininya memang benar. Namun dalam kasusnya saat ini tampaknya bagi saya itu berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Saya segera saja menemukan keuntungan dari perubahan dalam sikap saya ini. Percakapan di mana saya terlibat di dalamnya berlangsung dengan lebih menyenangkan. Semakin rendah hati saya mengajukan pendapat saya, semakin mereka dapat menerima dengan lebih siap dan lebih sedikit kontradiksi yang terjadi. Saya mendapat lebih sedikit rasa malu ketika saya yang berada dalam posisi salah dan saya lebih mudah membujuk orang lain agar mengalah atas kesalahan mereka lalu bergabung dengan saya ketika saya kebetulan berada dalam posisi yang benar. Dan gaya ini yang mulanya sulit saya gunakan secara alami,
secara perlahan menjadi sangat mudah dan menjadi kebiasaan bagi saya. Sehingga mungkin untuk waktu 50 tahun ini tak seorang pun pernah mendengar satu ekspresi dogmatis yang terlepas dari mulut saya. Dan untuk kebiasaan ini, saya pikir cara ini secara prinsipil telah memberi saya begitu banyak manfaat dengan sesama warga negara saat saya mengusulkan institusi-institusi baru atau suatu perubahan terhadap yang lama, dan begitu banyak pengaruhnya dalam dewan publik saat saya menjadi seorang anggotanya. Karena saya adalah pembicara yang buruk, tidak pernah fasih, cenderung memiliki banyak keraguan dalam pilihan kata-kata, jarang sekali benar dalam bahasa, namun secara umum mampu menyampaikan maksud saya. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab kedua, part yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.